Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama aku Rida Agustina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di STAI Inovatif Darul Ihsan. Sebelumnya kita udah kenal juga teman-teman di opening tadi. Jadi tujuannya apa sih dibuatnya video ini? Tujuan dibuatnya video ini teman-teman yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aku di akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Materi apa sih yang bakalan aku bahas di video kali ini? Jangan kemana-mana ya teman-teman, keep in watching! Jadi kali ini kita akan bahas materi tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih pengertian dari surat Makkiyah dan Madaniyah itu? Surah Makkiyah yaitu surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah seperti di Mina, Arafah, atau saat perjalanan, ia tetap disebut surat Makkiyah selama turun sebelum waktunya hijrah Nabi. Yang kedua, surah Madaniyah. Surah Madaniyah yaitu surah atau ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Meskipun ayat tersebut turun di Mekah, misalkan saat peristiwa Fatu Makkah atau Haji Wada, ia tetap disebut Madaniyah karena turun setelah periode hijrah Nabi Muhammad. Next, selanjutnya kita akan bahas karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari gaya bahasa atau uslub isi kandungannya. Surat Makkiyah isi kandungannya fokus pada penanaman akidah, tauhid, pembuktian hari kiamat, serta kisah-kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan hati Rasulullah. Kemudian gaya bahasa yang digunakan kalimatnya cenderung pendek-pendek, bernada keras, puitis, dan menggunakan seruan wahai manusia atau ya ayyuhan nas. Ciri khasnya yaitu terdapat ayat sajadah dan kata kala sekali-kali tidak. Selanjutnya, karakteristik surat Madaniyah yaitu isi kandungannya fokus pada hukum syariat seperti ibadah, muamalah, waris, tata negara, aturan perang, serta penjelasan mengenai kaum munafik dan ahli kitab. Kemudian juga gaya bahasa yang digunakan kalimatnya cenderung panjang atau prosaik dan menggunakan seruan wahai orang-orang yang beriman atau ya ayyuhalladzina amanu. Ciri khas surah Madaniyah ini yaitu menjelaskan rincian hukum hudud dan kewajiban-kewajiban sosial. Itulah karakteristik surah Makkiyah dan Madaniyah. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan memberikan contoh apa saja sih surat Makkiyah dan apa saja sih surat Madaniyah itu. Ada beberapa contoh surat Makkiyah, di antaranya yang pertama Al-Fatihah yaitu pembukaan. Yang kedua Al-Alaq yaitu surah pertama yang diturunkan. Yang ketiga Al-Ikhlas yaitu kemurnian tauhid. Yang keempat surat An-Nas yaitu perlindungan. Yang kelima surah Yasin yang sering disebut juga sebagai jantungnya Al-Quran. Dan yang terakhir Al-Kahfi, kisah para pemuda gua. Itu beberapa contoh surat Makkiyah. Dan ada pun beberapa contoh surat Madaniyah. Yang pertama surat Al-Baqarah yaitu surah terpanjang dalam Al-Quran. Yang kedua surah Ali Imran yaitu tentang keluarga Imran. Yang ketiga surah An-Nisa membahas hukum wanita dan keluarga. Kemudian ada surat Al-Maidah yaitu membahas hukum makanan dan perjanjian. Dan ada surat Al-Anfal yang membahas tentang hukum perang serta rampasan. Dan yang terakhir surat An-Nasr yang menjelaskan tentang kemenangan. Itulah contoh dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Berikutnya kita akan membahas urgensi dari surah Makkiyah dan Madaniyah. Ada 3 urgensi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, surah Makkiyah dan Madaniyah membantu penafsiran. Kita dapat mengetahui konteks sejarah atau asbabun nuzul agar tidak salah dalam memahami maksud ayat. Yang kedua, mengetahui nasikh mansuh,
yaitu memahami hukum mana yang datang lebih awal dan mana yang datang kemudian sebagai penyempurna. Nah, yang terakhir ada dakwah. Dakwah ini mempelajari bagaimana Islam disampaikan secara bertahap atau tadriji, mulai dari pembenahan hati hingga penerapan aturan hukum. Itulah urgensi surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, next, adapun cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana sih cara mengetahui surah Makkiyah dan Madaniyah itu? Caranya yaitu yang pertama menggunakan metode sima'i atau riwayah. Berdasarkan riwayat sahih dari para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. Ini adalah sumber yang utama. Yang kedua, metode kiasi atau ijtihadi. Berdasarkan analisis ciri-ciri ayat, jika sebuah ayat tidak memiliki riwayat sejarah yang jelas, ulama melihat karakteristik bahasa dan temanya untuk menentukan kategorinya. Jadi ada dua metode teman-teman untuk dapat mengetahui surat Makkiyah atau Madaniyah nih. Itulah menggunakan metode sima'i dan metode kiasi. Next, penjelasan selanjutnya. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu pada penjelasan yang terakhir, kita akan bahas keistimewaan fase dakwah pada surat Makkiyah juga Madaniyah. Nah, pada fase Makkiyah tertuju pada pembentukan karakter, menggambarkan betapa pentingnya membangun pondasi mental dan iman sebelum memberikan aturan hukum yang berat. Jadi, keistimewaan fase Makkiyah ini kita tertuju kepada pembangunan pondasi mental dan iman untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, adanya fase Madaniyah. Keistimewaannya itu pembentukan suatu negara, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau ibadah sekaligus manusia dengan manusia. Persoalan sosial dan politik. Jadi kedua ini memiliki keistimewaan teman-teman pada Makkiyah juga Madaniyah. Karena adanya fase ini membuat kehidupan kita menjadi lebih terarah secara spiritual dan juga kehidupan sosialnya. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya klasifikasi surah Makkiyah dan Madaniyah merupakan instrumen penting dalam memahami Al-Quran secara utuh, di mana penentu utamanya adalah peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Fase Makkiyah berfokus pada penguatan fondasi akidah dan pembentukan karakter iman melalui bahasa yang tegas, sedangkan fase Madaniyah berfokus pada rincian hukum syariat dan tatanan sosial politik. Dengan mempelajari perbedaan ini, kita dapat memahami metode dakwah Islam yang dilakukan secara bertahap atau tadriji, serta mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks sejarah dan tujuan hukumnya secara akurat. Nah, itulah materi-materi yang dapat Rida sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya teman-teman. Semoga apa yang Rida sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari Rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.